Selamat datang kembali di 99% Movie. Hari ini Mimin akan membahas film monster terbaru The Mermaid 2023. Tentu saja ada banyak film yang berkisah tentang Putri Duyung. Tapi jangan salah, film ini disajikan berbeda dengan menggabungkan unsur drama, thriller, serta menggambarkan kalau cinta yang tulus itu tak hanya sebatas coklat dan setangkai bunga. Tapi kalau kebun coklat 10 hektar plus bunga deposito, ya bisalah kita bicarakan lagi. Dah, biar nggak penasaran, yuk kita nonton sampai selesai. Cerita dimulai di tengah badai di laut, di mana sekelompok nelayan berjuang untuk menangkap sebanyak mungkin ikan. Saat mereka berhasil menarik muatan besar ke kapal, kegembiraan berubah menjadi kepanikan karena mereka menemukan sesuatu di dalam jaring mereka. Si kapten kapal segera membuka jaring, dan dari dalamnya melompatlah makhluk laut raksasa menciptakan kekacauan di antara para kru. Dengan senjata-senjata mereka bersiap, nelayan-nelayan itu berusaha melawan makhluk yang terlalu cepat dan lincah bagi manusia. Upaya melarikan diri menjadi sia-sia ketika makhluk itu berhasil menjatuhkan beberapa pekerja, sebelum dengan gesit meloncat kembali ke dalam gelombang laut dengan misterius. Sementara kapten sibuk memeriksa kondisi para pekerja yang terluka, terungkaplah pemandangan yang mengerikan. Wajah korban telah hancur total. Suasana tegang semakin terasa dengan kedatangan suara misterius, mirip suara paus yang melingkupi kapal dari belakang. Kehadiran suara itu mengisi udara dengan kebingungan dan ketakutan, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian akan nasib yang menanti di lautan yang tak terduga. Para pekerja bergegas menuju suara misterius itu, hanya untuk menemukan sebuah makhluk wanita yang menyerupai Putri Duyung. Namun penampilannya mengejutkan semua orang dengan keangkerannya. Ternyata laporan tentang serangkaian kejadian di mana Putri Duyung muncul di pantai dan menghilangkan nyawa manusia telah tersebar luas. Meskipun situasinya menakutkan, ada satu anak laki-laki bernama Xiao Chuan yang tampaknya tidak terpengaruh. Dia terlalu sibuk dengan kegiatannya menggambar, seolah tidak tergoyahkan oleh kehadiran makhluk tersebut. Tapi pada kenyataannya, Xiao Chuan telah berhenti berbicara setelah mengalami peristiwa traumatis. Ayahnya, Han, berusaha menghibur anaknya dengan memberikannya alat musik untuk dimainkan. Namun, Han segera sadar bahwa pikiran Xiao Chuan masih terpaku pada kehilangan ibunya yang telah tiada dalam kehidupan mereka. Segera setelah itu, Han melihat wajah familiar. Ternyata teman lamanya David. Namun, Han tidak terlihat senang dengan kehadiran David. Dengan cepat terungkap bahwa David berhutang 200.000 yuan padanya, dan kini tak mampu membayarnya kembali setelah kehilangan segalanya di kasino. Han tanpa pilihan lain memutuskan untuk mengambil tindakan dengan menelpon adiknya David, Nancy, dan mengancam agar membayar kembali uang untuk kakaknya yang tak bertanggung jawab itu. Han kemudian mengambil truk milik David dan bergegas menuju ke rumah Nancy, tanpa memberi perhatian pada segala permohonan dan penjelasan dari David. Sementara mereka berdua terus berdebat, Xiao Chuan yang duduk di kursi belakang menyadari ada sesuatu yang aneh saat melihat ke sebuah wadah misterius di bagasi truk, berisi apa yang tampaknya seperti Putri Duyung. Di tengah perjalanan, mereka tidak menyadari bahwa mereka berpapasan dengan mobil van anggota perusahaan David yang telah melihat bahwa kendaraan David melaju ke arah yang salah. Teman-teman David segera mengejar truk tersebut. Saat Han dan David terlalu asik mengobrol, tiba-tiba kaca depan truk mereka ditabrak oleh sesuatu yang besar, menyebabkan truk terbalik. Dalam keadaan hampir pingsan karena luka parah,
Han melihat beberapa anggota perusahaan mendekat, sementara yang lainnya berusaha menangkap Putri Duyung yang tampaknya memiliki nilai yang sangat besar bagi mereka. Han perlahan-lahan kehilangan kesadarannya akibat luka-lukanya. Dalam momen ini, kenangan dari masa lalunya kembali menghantuinya, mengingatkannya pada ambisinya sebagai juara tinju yang berusaha untuk terus bertarung tinju. Dan tragisnya, hal ini menyebabkan kematian istrinya. Han akhirnya terbangun dengan kaget dan menyadari bahwa dia terjebak di dalam pabrik tanpa sinyal. Sementara putranya tidak dia temukan. Tanpa ragu, Han mendobrak pintu dan bergegas ke ruangan terdekat yang dipenuhi dengan tubuh ikan, berusaha mati-matian untuk mencari putranya. Namun, satu-satunya yang ditemukannya adalah janin makhluk aneh yang tergeletak di tanah, meninggalkannya dengan rasa keputusasaan dan kebingungan. Tiba-tiba, suara dari belakang menarik perhatian si Han saat seseorang terjatuh dari tangga. Namun yang tidak disangka, wanita yang terjatuh tersebut bangkit seperti adegan horor dari film Jepang dan menyerang Han secara langsung. Beruntung, Han berhasil menangkis serangan itu tepat pada saat yang tepat dan kemudian pergi untuk memeriksa wanita tersebut. Namun yang terlihat hanyalah tubuhnya yang terinfeksi luka, ditutupi oleh sisik-sisik seperti ikan yang membuatnya terlihat seperti zombie. Sebelum si Han dapat membuat keputusan, suara seperti suara paus terdengar dari balik tirai, diikuti oleh penampakan makhluk Putri Duyung yang bersembunyi di dalamnya. Namun Putri Duyung itu lenyap dengan cepat sebelum Han bisa mendekat. Tanpa meninggalkan jejak, membuatnya berpikir kalau mungkin itu hanyalah halusinasi akibat kebanyakan makan gorengan dingin. Ternyata sebelumnya, yaitu 3 jam yang lalu, Xiao Chuan sudah berusaha membangunkan ayahnya, namun tampaknya tidak berhasil. Mendorongnya mencari pelarian melalui saluran udara di langit-langit. Akhirnya, ia menyelinap masuk ke ruangan berikutnya, di mana pekerja dengan lihai membantai hewan laut untuk santapan mereka. Kejutan lainnya, dia menemukan 2 figur asing yang sepertinya reporter berita yang menyelinap di sela-sela aksi tersebut, merekam semua dengan diam-diam, seolah ingin mengungkap kekejaman terhadap hewan-hewan itu. Segera setelahnya, sekelompok ilmuwan membawa perlengkapan mereka ke tempat lain, dengan klaim bahwa Putri Duyung yang mereka tangkap sedang sekarat. Tanpa ragu, Xiao Chuan menyusul dari langit-langit, akhirnya sampai di laboratorium mereka. Di sana, para ilmuwan menarik Putri Duyung keluar dari air, memungkinkan mereka membawa makhluk laut itu ke meja operasi. Mereka mulai melakukan proses pemisahan terhadap Putri Duyung dan janin yang terdapat di dalamnya. Sambil itu, seorang dokter memasukkan bayi makhluk laut itu ke dalam wadah kaca sebelum menjahit kembali tubuh sang Putri Duyung. Namun, tiba-tiba semua cahaya padam, menimbulkan kebingungan di antara semua orang yang ada di tempat itu. Ketika aliran listrik akhirnya pulih, para dokter dengan cepat sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Putri Duyung telah berhasil membebaskan diri. Orang-orang berusaha mencari makhluk itu, tanpa menyadari bahwa Putri Duyung masih menyelinap di antara mereka. Dengan gerakan halus, dia mendekati seorang dokter wanita dari belakang dan dengan sigap mengakhiri nyawanya. Kejadian ini memicu kepanikan di antara semua orang, seolah makhluk itu menjadi tornado kekerasan, merobek-robek tubuh manusia seperti boneka yang dilempar ke angkasa. Para pekerja berjuang keras untuk melarikan diri, tetapi sayangnya mereka menjadi target yang mudah bagi kebiadaban Putri Duyung. Seorang dokter berhasil melarikan diri sambil membawa kotak yang berisi janin Putri Duyung. Namun nasib berkata lain dan dia secara tidak sengaja menjatuhkan kotak tersebut mengakhiri hidup sang bayi. Sementara itu, Xiao Chuan berusaha melarikan diri dari kekacauan. Namun dia segera ditangkap oleh seseorang yang tidak diketahui. Han dengan hati yang berdebar menemukan ruang tempat pertempuran berkecamuk. Namun hanya mayat yang membentang di tanah, menyiratkan bahwa pertempuran itu sangat mengerikan. Saat dia terus mencari putranya, dia menemui layar yang memutar video, di mana seorang profesor menjelaskan betapa berbahayanya Putri Duyung itu, meninggalkan Han dalam kebingungan dan keputusasaan. Ternyata makhluk itu memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia melalui virusnya, mengubah mereka menjadi entitas mirip zombie yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Sebelum si Han sempat melihat keseluruhan penelitian, dia dengan cepat menyadari adanya kehadiran seseorang di tempat itu, memaksa dia untuk melompat ke dalam wadah untuk bersembunyi.
Namun, kejutan bertambah saat dia menemukan bahwa David juga bersembunyi di sana. Dalam sekejap, terungkap bahwa pemilik perusahaan, Kin, telah tiba bersama pengikut-pengikutnya. Mereka menyadari bahwa Putri Duyung dengan cara yang tidak dijelaskan berhasil melarikan diri dan dalam prosesnya menyebabkan kematian sejumlah besar anak buah Kin. Kejadian ini memicu kemarahan Kin yang mengancam kapten kapal untuk segera menemukan makhluk itu atau berhadapan dengan ancaman pembunuhan langsung oleh Kin sendiri. Tanpa orang-orang itu sadari, ternyata bahaya akan segera muncul di depan mata mereka. Dan benar saja, salah satu anak buah Kin diseret ke dalam air oleh si Putri Duyung tepat di depan mata semua orang. Dan tidak lama kemudian, pria tersebut menghilang di dalam air sementara darahnya mengalir ke permukaan. Terkejut dan ketakutan, orang-orang menyaksikan makhluk laut itu muncul perlahan dari dalam air. Dengan gesit, makhluk itu melompat ke arah manusia, menyebabkan ketakutan dan kengerian. Han menyadari bahaya tersebut, berusaha keras untuk keluar. Namun upayanya terhenti oleh serangan terus-menerus si Putri Duyung yang mencoba membongkar pintu kontainer dan membunuh siapapun di dalamnya. Untungnya, saudara perempuan David, Nancy, tiba pada saat yang tepat untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, menarik perhatiannya untuk mengejar wanita tersebut. Dengan sigap, Nancy mengambil alat pemadam api dan menyemprotkan Putri Duyung langsung ke wajahnya, membuat makhluk itu terkejut hingga terjatuh ke dalam air. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nancy untuk segera berlari ke arah teman-temannya, membuka pintu kontainer, sehingga mereka dapat melarikan diri dari area tersebut dengan cepat. Han dan yang lainnya akhirnya berhasil menembus ruang keamanan, berusaha menggunakan kamera pengintai untuk melacak keberadaan putranya. Namun putranya dan para reporter telah ditangkap oleh pihak perusahaan. Mereka nampaknya akan dijadikan umpan oleh anak buah Kin untuk menarik perhatian si Putri Duyung yang ganas agar mereka bisa menangkapnya. Tanpa butuh waktu lama, Han akhirnya berhasil memperbaiki kamera dan dengan cepat menemukan putranya yang terikat oleh musuh. Tanpa ragu, dia bergerak untuk menyelamatkan anaknya. Ketika mereka berhasil masuk ke ruangan tempat Xiao Chuan dan para reporter ditahan dalam kandang di atas air, rencana penyelamatan terhenti tiba-tiba oleh ancaman dari pihak perusahaan yang tak segan-segan untuk mengakhiri nyawa Han jika dia mendekati kandang tersebut. Namun, yang tak disadari orang-orang adalah bahwa tindakan mereka telah memprovokasi kemarahan si Putri Duyung. Makhluk itu menemukan bayinya yang telah mati, dan teriakan kesedihannya memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang terusik di tengah keadaan yang genting. Putri Duyung dengan cepat meluncur menuju manusia, membawa dendam dalam serangkaian pembalasan yang tanpa belas kasihan. Dia menghancurkan mereka satu persatu, menyadarkan semua orang bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat serius. Sementara beberapa orang berusaha lari menyelamatkan diri, Han berhasil mencapai kandang tempat putranya dikurung, berusaha mati-matian untuk membebaskannya. Namun Putri Duyung dengan cepat tak memberikan kesempatan orang-orang untuk kabur, sambil akhirnya melompat menuju sangkar, menyerang Han juga dengan kejam.
Han terpental oleh ekor putri duyung, sementara makhluk itu berhasil menjatuhkan sangkar serta orang-orang di saat yang bersamaan. Manusia berusaha mengambil kesempatan dengan menyerang si putri duyung menggunakan shotgun. Tetapi makhluk itu dengan cepat membalas dan makin membrutal. Dengan kekuatan yang luar biasa berhasil membuat semua orang-orang perusahaan tumbang. Han berhasil membebaskan putranya dan para reporter dari kandang tersebut. Kemudian mereka melarikan diri dari area tersebut bersama-sama. Sementara itu, orang-orang perusahaan terus berjuang melawan putri duyung, berusaha menjebaknya di sudut. Namun, monster itu menjadikan perjuangan mereka sulit dengan serangan ekornya, yang mengirim beberapa orang terlempar ke dinding, serta ada yang jatuh ke dalam air. Makhluk itu berusaha menyerang sang kapten, tetapi disergap oleh seorang pria dari belakang, memungkinkan manusia untuk menangkap si putri duyung dengan jaring. Mereka menikam dan mematikan makhluk itu dengan taser, akhirnya berhasil menjatuhkannya. Ketika kapten memanggil kembali anak buahnya, mereka mengetahui bahwa serangan terjadi di tempat lain. Mereka bergegas ke sana dan menemukan bahwa semua teman mereka telah tewas, meninggalkan mereka dalam kesedihan yang mendalam. Sebelum mereka bisa merumuskan rencana selanjutnya, makhluk yang sama menyerang mereka dan mendorong orang-orang untuk berlarian mencari tempat bersembunyi. Namun, teror mencapai puncaknya ketika ternyata makhluk itu bukanlah putri duyung betina seperti yang diharapkan, melainkan ikan duyung jantan yang ganas. Dengan cepat, ia menyeret salah satu dari mereka ke tepi atap, menyisakan yang lain berusaha menyelamatkan diri. Di tempat lain, Han dan kawan-kawannya berhasil menyelamatkan diri, menemukan ruangan misterius. Di dalamnya, mereka tanpa sengaja menjadi penonton dari obrolan antara Qin dan istrinya yang tidak sadarkan diri. Tanpa berkata banyak, Han meninju wajah Qin, menyalahkan pria itu atas perbuatannya yang telah menjadikan putranya sebagai umpan. Namun, Qin mengungkapkan sisi lain cerita, bahwa eksperimen pada putri duyung adalah usahanya yang putus asa untuk menyelamatkan istrinya yang diracuni oleh makhluk laut itu. Dengan tajam, Qin menanyakan kepada Han apa yang akan dilakukannya jika harus memilih antara cinta dan eksperimen menyelamatkan orang yang dicintainya. Pernyataan ini menggugah kenangan pahit Han tentang keputusannya bertahun-tahun yang lalu. Terkuaklah bahwa Han sendiri mengalami tragedi yang mirip ketika istrinya tewas dalam kebakaran rumah karena pilihannya untuk terus berjuang sebagai petinju daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya. Saat itulah Han menyadari bahwa pada akhirnya dia dan Qin sama-sama terjebak dalam dilema sulit antara cinta dan ambisi. Sepanjang jalannya percobaan yang berbahaya pada putri duyung betina yang sekarat, keheningan dan ketegangan mengisi laboratorium. Namun tidak disadari oleh para ilmuwan, ancaman sudah mengintai ketika putra duyung jantan memandang mereka dengan kemarahan yang tak terbendung. Ketika si ilmuwan yang sibuk mengekstraksi virus, makhluk laut dari belakang menyapu mereka tanpa ampun, menghancurkan semuanya. Ketika kematian menyelimuti seluruh ruangan, satu-satunya ilmuwan yang selamat merasakan aroma darah yang menggantung di udara.
Terkejut, ia menyadari kehadiran monster laut kedua di ruangan itu. Sang duyung jantan dalam keputusasaan mencoba membangunkan pasangannya yang telah tiada, merasa putus asa akan kehilangan. Dalam kepanikan, ilmuwan itu menghubungi kapten untuk meminta pertolongan, menyadarkan semua orang bahwa keadaan sudah mencekam. Sang kapten yang dari ruangan lain melihat si ilmuwan yang baru saja menghubunginya itu telah dilemparkan ke dinding oleh si monster laut. Ketakutan, orang-orang berlari menyelamatkan diri, namun Qin menolak pergi, memilih untuk tetap di sisi istrinya. Si kapten mengundurkan diri dalam ketakutan, sementara Qin memohon maaf kepada istrinya, berharap akan kesembuhannya. Namun, monster laut berhasil menemukan mereka. Teror berujung pada kematian mengerikan sang kapten di belakang, sementara Qin menyatakan cintanya kepada istrinya. Tetapi saat makhluk laut menghampirinya, waktu Qin pun habis, mengejutkan wanita itu dalam kesedihan yang mendalam. Di sisi lain, kelompok penyintas berjuang untuk keluar. Namun terkejut menemukan pintu utama terkunci menjebak mereka di dalam. Sebelum mereka bisa merumuskan rencana, suara yang menakutkan menyadarkan mereka akan kehadiran ikan duyung jantan yang mendekati. Mereka berusaha melarikan diri, namun makhluk itu menyerang tanpa ampun, mendorong mereka untuk bersembunyi di balik kotak untuk bertahan hidup. Duyung jantan dengan cekatan menyerbu ruangan, mencari manusia layaknya anjing pemburu, dan para penyintas berupaya tetap tak terlihat. Ketegangan merajalela saat monster itu semakin mendekati Xiao Chuan, mendorong Han untuk bertindak guna mengalihkan perhatian monster itu dari putranya. Dalam ketegangan yang tak tertahankan, duyung jantan akhirnya menghilang, memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan keluar dengan keyakinan bahwa monster itu telah pergi. Namun sebelum mereka benar-benar aman, terungkap bahwa itu adalah jebakan. Makhluk itu kembali menyerang reporter wanita. Beruntung, rekan sang reporter menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya, mendorong si monster menjauh dari wanita itu. Namun dengan harga nyawa sendiri saat ia dihancurkan oleh serangan monster itu membuktikan cinta tulus tak butuh bunga dan coklat melainkan pengorbanan. Han dengan cepat tanggap terhadap situasi, melihat monster itu dan melemparkan sebuah tong besar ke arahnya. Tindakan heroik ini memberi kesempatan kepada para penyintas untuk melarikan diri dari ancaman monster yang ganas. Tim mereka akhirnya mencapai ruang bawah tanah yang gelap, dan Han berusaha menerangi jalan dengan menyemprotkan api dari tabung gas yang dimilikinya. Pencahayaan ini memungkinkan mereka untuk menjelajah ruang bawah tanah yang gelap. Namun mereka segera menyadari bahwa si putra duyung juga sudah stay di tempat tersebut dan menyerang mereka dengan keganasan. Han dengan keberanian berhasil menahan makhluk tersebut dan mengunci pintu untuk menahan serangannya. Namun, monster itu akhirnya berhasil merobohkan pintu dan terus mengejar mereka ke sepanjang lorong. Dalam upaya putus asa untuk keluar dari keadaan yang sulit, Han kembali memblokir pintu ruangan tempat ikan duyung dikurung dan segera membuka ventilasi untuk mencari jalan keluar. Namun, ketika mereka berusaha mencari jalur lain untuk keluar, mereka menyadari bahwa pintu jalan itu tertutup rapat, meningkatkan ketegangan di antara mereka. David dengan sigap menempatkan wadah-wadah di sekitar pintu untuk mencoba menghalangi ikan duyung jantan yang berusaha masuk. Saat makhluk itu hampir berhasil merobohkan rintangan, David meraih dinamit dan menempatkannya di dinding.
siap untuk meledakkan diri bersama dengan makhluk itu. Namun ketika ikan duyung hampir berhasil masuk, Han berhasil membuka pintu yang terkunci. Ketegangan mereka terganggu oleh ledakan besar dari ruangan tadi. Nancy dengan mata berkaca-kaca menyadari bahwa kakaknya terluka parah akibat ledakan tersebut. Ia berlari ke arah David dengan tangisannya dan David akhirnya meninggoy dalam pelukannya. Han yang menyadari bahwa musuh mereka masih hidup mencari solusi. Tanpa ada tempat lain untuk lari, mereka terjebak di dalam ruangan itu. Han menyadari situasi yang sulit dan memerintahkan yang lain untuk bersembunyi segera, karena makhluk itu terus menyerang dari luar. Han yang merupakan mantan juara tinju yang tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarganya di dunia ini, terpaksa berhadapan dengan monster yang menerobos masuk ke dalam ruangan. Dengan refleks cepat, Han melancarkan serangan tinju ke wajah makhluk tersebut. Kejutan terjadi ketika Han berhasil menjatuhkan makhluk itu ke tanah dan melanjutkan serangannya dari atas, berusaha sekuat tenaga untuk melumpuhkan monster itu. Namun duyung itu dengan cepat melakukan counter attack, menjepit Han ke dinding sambil mencoba menyerang wajahnya. Sebelum nasib tragis menimpa Han, Nancy dengan berhasil menyelamatkannya melalui serangan mendadak dari belakang terhadap makhluk tersebut menggunakan linggis sebagai senjatanya. Namun dia sendiri menjadi korban dari serangan balasan yang dilancarkan oleh duyung yang menghempaskannya menjauh. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh makhluk tersebut untuk melancarkan serangan mematikan terhadap Nancy yang dengan gigi berjuang untuk bertahan. Tiba-tiba serangan monster itu terhenti saat Han muncul dari belakang, membawa rantai logam sebagai senjatanya. Dengan penuh keberanian, Han berusaha mencekik si duyung dengan keras, namun usahanya berujung pada terlemparnya dia ke dinding dan jatuh ke tanah. Meski demikian, dengan kecepatan yang mengejutkan, Han segera bangkit, merebut kembali rantai logamnya dan berusaha untuk menahan makhluk tersebut. Namun segala usahanya hanya membuatnya terlempar ke udara. Dalam ketidakmenyerahan yang mengesankan, Han memotivasi Nancy untuk mengambil pipa besar dan menyerang makhluk itu. Namun serangan ini hanya membangkitkan kemarahan si makhluk yang dengan kekuatan luar biasa mengayunkan ekornya menjatuhkan Nancy dengan brutal, sementara di saat bersamaan melemparkan Han ke arah mesin yang menyebabkan pipa gas pecah. Walaupun dilanda luka-luka, Han tetap gigih dengan meraih erat rantai logamnya. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, dia memerintahkan putranya untuk melarikan diri, menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi oleh virus yang dibawa oleh makhluk itu. Han memastikan agar anaknya tetap hidup, tanpa menghiraukan segala kemungkinan konsekuensi yang mungkin terjadi, sebelum akhirnya Xiao Chuan dibawa pergi oleh Nancy. Saat Han merasakan beratnya kesedihan, ia bersiap-siap untuk pengorbanan terakhir demi putranya. Namun tiba-tiba makhluk laut itu berhasil melepaskan diri dan meluncur ke arahnya. Dengan gesit, Han berhasil mengaktifkan gas yang berujung pada ledakan besar. Semua yang ada di area tersebut hanya bisa menatap reruntuhan yang memenuhi pemandangan. Sementara si bocah terus menangis tanpa henti, menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengan ayah dan ibunya. Dan film pun berakhir.